Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Kami mengucapkan salam hormat dan semoga sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Fakta Kehidupan akan membawakan kisah yang tentu saja menarik untuk Anda simak. Nama dan tempat sudah kami samarkan, jadi kalian tidak perlu khawatir jika ingin membagikan kisah kalian untuk kami bawakan. Salah satu subscriber kita membagikan kisah tentang sombong dan sering pamer harta. Satu keluarga ini terkena penyakit ain. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sombong dan sering pamer harta. Satu keluarga ini terkena penyakit ain. Orang yang sombong seringkali terjebak dalam permainan pamer dan merendahkan orang lain. Seolah-olah kebahagiaan mereka bergantung pada perbandingan dengan orang lain. Dalam upaya untuk menonjolkan diri, mereka mungkin melupakan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari sikap dan tindakan yang tulus. Ketika mereka merasa lebih tinggi dari yang lain, mereka sebenarnya sedang membangun tembok yang memisahkan diri dari empati dan hubungan yang bermakna. Ingatlah, sikap merendahkan hanya mencerminkan ketidakamanan diri, sedangkan kerendahan hati membuka pintu untuk keaslian dan penghargaan yang sejati terhadap sesama. Narto dan Asih telah menikah selama 10 tahun. Mereka hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tempat di mana semua orang mengenal satu sama lain. Kehidupan sehari-hari mereka berjalan biasa-biasa saja. Tapi ada satu hal yang selalu menyita perhatian mereka. Tetangga sebelah, Kasim dan Mira. Kasim dan Mira pasangan suami istri yang tampaknya selalu beruntung, membuat Narto dan Asih merasa tersaingi. Walaupun usia kedua pasangan tidak terpaut jauh, gaya hidup mereka tampak berbeda. Kasim dan Mira selalu terlihat lebih sukses, lebih bahagia, dan memiliki barang-barang yang lebih baik. Rumah mereka yang baru direnovasi terlihat lebih modern, dan meski sederhana, Narto dan Asih tidak bisa menghindar dari rasa iri setiap kali melihat kemajuan tetangga mereka. Asih yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah seringkali memperhatikan setiap detail dari rumah tangga Kasim dan Mira. Baginya, apa yang mereka miliki adalah simbol keberhasilan, sementara apa yang dia dan Narto miliki terasa semakin kurang. Seperti saat Mira membeli kulkas baru atau set televisi layar datar. Asih langsung merasa panas hati. Setiap kali Narto pulang kerja, Asih sering mengeluh, membandingkan apa yang mereka punya dengan Kasim dan Mira. Narto, lihat itu, tetangga sebelah beli kulkas baru lagi. Kita kapan bisa beli yang seperti itu? Kalau Asih suatu malam, sambil menyiapkan makan malamnya. Narto hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Ya, sabar dulu sayang. Semua ada waktunya. Yang penting kita cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Namun bagi Asih, kata-kata itu tidak cukup. Rasa ketidakpuasan yang terus tumbuh dalam hatinya semakin menyulut api kecemburuan setiap kali Kasim dan Mira mendapatkan hal baru. Meski Narto tidak terlalu mempedulikan dengan apa yang dimiliki orang lain, Asih semakin larut dalam perasaan tersaingi. Setiap senyum Mira terasa seperti ejekan. Setiap barang baru yang dibeli Kasim terasa seperti penghinaan terselubung terhadap mereka. Lingkungan yang kecil dan ketat membuat gosip serta perbandingan antara tetangga tak bisa dihindari. Asih selalu merasa tertinggal. Kehidupan sehari-hari yang seharusnya tenang berubah menjadi ajang perlombaan tak terlihat, di mana Asih merasa harus membuktikan bahwa dia dan Narto juga bisa meraih hal-hal yang sama dengan tetangganya. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar membuat Asih tidak bisa lepas dari bayang-bayang tetangga sebelah. Bagi Asih, hidup bertetangga dengan Kasim dan Mira bukan sekedar soal keberadaan mereka, tapi juga soal harga diri yang terasa semakin terkikis dengan setiap pencapaian mereka. Suatu hari yang cerah, suasana di lingkungan kecil tempat Narto dan Asih tinggal menjadi lebih ramai dari biasanya. Berita tentang Kasim yang baru saja membeli motor PCX menyebar dengan cepat. Motor mewah berwarna hitam mengkilap itu terparkir di depan rumah Kasim, membuat siapapun yang lewat berhenti sejenak untuk mengaguminya. PCX adalah motor impian banyak orang di desa itu, dan kini Kasim dan Mira memilikinya. Mira yang terkenal ramah dan suka berbagi, memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan dan membagikan kotak nasi kepada para tetangga termasuk Asih. Asih yang sudah mendengar tentang motor baru itu tidak bisa menyembunyikan kekesalannya.
Hatinya bergolak dengan perasaan iri, seolah-olah setiap orang yang di lingkungannya itu melihat rendah padanya, karena belum memiliki motor sehebat itu. Ketika Mirah datang ke rumahnya sambil membawa kotak nasi, senyum ceria di wajah Mirah malah membuat Asih semakin merasa terhina. "Ini nasi syukuran, Asih. Alhamdulillah, Kasim akhirnya bisa beli motor yang sudah lama kami idamkan," ucap Mirah dengan nada bahagia sembari menyerahkan kotak nasi itu. Namun alih-alih menerima dengan senyum dan ucapan terima kasih, Asih menatap Mirah dengan mata berkilat marah. Tangannya yang gemetar mengambil kotak nasi itu, tapi tiba-tiba saja dia melemparkannya ke tanah. "Syukuran ya? Ejek-ejekan kali maksudmu?" teriak Asih dengan nada yang tajam. "Kamu pikir aku nggak tahu apa niatmu sebenarnya, Mirah? Kamu pikir dengan motor baru itu kamu bisa seenaknya pamer dan ngijak-ngijak harga diriku?" Mirah terperangah, tak percaya dengan reaksi Asih yang tiba-tiba. "Apa maksudmu sih? Aku cuma pengen berbagi kebahagiaan. Kenapa kamu malah marah?" Asih mendekat, wajahnya merah padam. "Kebahagiaan? Jangan bohong, Mirah. Kamu sengaja datang ke sini buat membuat aku merasa rendah karena aku dan Narto belum bisa beli motor baru. Kamu selalu pamer. Dari dulu kamu selalu merasa lebih hebat, lebih kaya." Pertengkaran meletus seketika itu juga. Tanpa bisa dicegah, suara Asih yang penuh kemarahan membuat suasana memanas. Mirah yang awalnya tenang akhirnya juga terpancing. "Kamu salah sih. Aku nggak pernah merasa lebih dari kamu. Kalau kamu merasa minder, itu masalah kamu, bukan salahku," balas Mirah dengan nada yang mulai meninggi. "Aku cuma bersyukur atas apa yang aku miliki, tapi kamu malah iri terus. Apa salah kalau aku ingin berbagi dengan tetangga?" Asih tidak mendengarkan penjelasan Mirah. Perasaan rendah diri yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak. "Iri? Kamu memang senang melihat aku susah kan? Dari dulu kamu selalu menganggap dirimu lebih baik. Beli kulkas baru, beli TV, sekarang beli motor PCX. Kamu cuma mau pamer, biar aku merasa terhina." Suara mereka makin keras, menarik perhatian tetangga sekitar. Beberapa orang mulai berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Sementara Mirah berusaha tetap tenang, meskipun hatinya sakit mendengar tuduhan Asih. Kasim yang mendengar keributan dari dalam rumah segera keluar. Melihat situasi yang memanas, ia bergegas mendekati istrinya. "Sudah Mirah, cukup, jangan teruskan. Kita pulang saja," kata Kasim sambil menggenggam lengan Mirah, berusaha menariknya menjauh. Namun Asih tidak berhenti. Dia menunjuk-nunjuk Mirah, suaranya penuh amarah. "Pergi sana, bawa motor mewahmu itu jauh-jauh. Jangan pernah datang lagi ke rumahku dengan segala pameran barang-barang mahalmu." Pada saat yang sama, Narto yang baru pulang dari bekerja mendengar keributan di depan rumah. Dia melihat Asih yang sudah tersulut emosi dan Mirah yang tampak terluka. Narto segera mendekati Asih, mencoba meredakan situasi. Pertikaian antara Asih dan Mirah tidak berhenti setelah insiden PCX. Sebaliknya, api persaingan semakin membesar, mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Setiap kali mereka bertemu, baik di pasar saat berbelanja sayuran atau ketika sedang bersosialisasi dengan tetangga lain, ketegangan di antara mereka selalu terasa. Perselisihan kecil kerap muncul dari hal-hal sepele. Misalnya, saat Asih membeli sayur, dia merasa Mirah selalu mencoba membeli yang lebih baik dan dalam jumlah lebih banyak. Komentar-komentar kecil yang mungkin terdengar biasa bagi orang lain, bagi Asih selalu terdengar sebagai sindiran halus. Kecemburuan yang membara terus menghantui pikiran Asih. Setiap kali Mirah membeli barang baru atau mempercantik rumahnya, Asih merasa terhina. Bahkan ketika Mirah tidak berusaha pamer, Asih tetap merasa tersaingi. Persaingan tidak sehat ini lama-lama merusak kedamaian batin Asih dan membuatnya selalu terjebak dalam perasaan iri yang tak kunjung hilang. Narto, suaminya yang awalnya tidak begitu peduli dengan pertikaian ini, mulai merasa lelah. Dia melihat bahwa perselisihan antara istrinya dan Mirah mulai mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Setiap kali pulang dari bekerja, Narto selalu mendapati Asih mengeluh tentang Mirah dan kehidupan mereka. Ketika Narto mencoba menasihati istrinya untuk lebih sabar dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, Asih malah semakin tertekan. Melihat kondisi ini terus-terusan, Narto akhirnya mengambil keputusan besar. Dia menyadari bahwa tinggal di lingkungan yang sama dengan Kasim dan Mirah hanya memperburuk keadaan. Tekanan sosial yang dirasakan Asih terlalu besar, dan hubungan mereka sebagai suami istri semakin renggang akibat pertikaian tersebut. Maka, Narto memutuskan untuk mengajak Asih pindah ke perumahan baru yang lebih jauh dari lingkungan mereka saat ini. Ketika Narto menyampaikan niatnya untuk pindah, Asih tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Sebaliknya, dia merasa sangat senang dengan keputusan suaminya. Pikiran untuk meninggalkan Mirah, tetangga yang selama ini menjadi sumber frustasi dan cemburu,
Membawa kelegaan bagi Asih, yang lebih menyenangkannya lagi, rumah baru yang akan mereka tinggali lebih besar dan terlihat lebih mewah daripada rumah mereka sekarang. Bagi Asih, ini adalah kemenangan tersendiri, sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Mira. Pindah ke rumah baru adalah awal baru bagi Asih. Rumah yang lebih besar dan mewah membuatnya merasa puas dan bangga. Tidak ada lagi tetangga yang membuatnya merasa tertekan. Tidak ada lagi persaingan yang melelahkan. Namun di balik perasaan bahagia itu, Narto masih merasakan kekhawatiran. Dia berharap bahwa keputusan untuk pindah ini dapat membawa ketenangan bagi istrinya. Tapi dia juga sadar bahwa masalah yang sebenarnya bukan hanya soal tetangga. Asih perlu belajar untuk menerima apa yang mereka miliki tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Namun untuk sementara waktu, kehidupan baru di perumahan yang lebih besar dan lebih tenang tampaknya menjadi pelarian yang tepat bagi keduanya. Asih merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, setidaknya untuk saat ini. Perumahan baru yang dipilih Narto dan Asih memang jauh lebih besar dan lebih mewah dibandingkan rumah lama mereka. Dindingnya kokoh, catnya masih baru, lantainya mengkilap. Asih tersenyum puas setiap kali melangkah di dalam rumah itu. Akhirnya, ia merasa seperti seseorang yang telah menang dalam persaingan, tak terlihat dengan Mira. Tidak ada lagi tetangga yang membuatnya merasa kecil. Tidak ada lagi komentar-komentar tajam atau sindiran halus yang selalu membuatnya terjaga di malam hari. Ini baru rumah yang pantas untukku, pikir Asih. Saat ia memandangi ruang tamunya yang luas dan penuh dengan perabot baru. Sekarang, aku tidak perlu lagi merasa minder. Setiap sudut rumah baru ini seperti sebuah simbol kemenangan pribadi bagi Asih. Mira tidak lagi ada untuk mengusik pikirannya, dan dia bisa bebas menata rumahnya sesuka hati tanpa rasa cemburu. Hari-hari pertama di rumah baru diisi dengan kesibukan merapi-rapikan barang-barang, menata ulang perabotan dan mendekorasi ruangan agar terlihat lebih indah dan elegan. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, kebahagiaan itu mulai memudar. Lingkungan perumahan baru yang masih terlihat sepi membuat Asih mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada tetangga yang bisa ia ajak bicara. Tidak ada Mira yang dulunya meskipun membuatnya kesal, setidaknya memberi warna dalam hidupnya. Asih berjalan mondar-mandir di dalam rumah, merasa kesepian. Kok jadi begini ya? Pikirnya. Kenapa perasaan ini malah jadi sepi banget? Tidak ada lagi gosip tentang tetangga, tidak ada lagi kegiatan sosial di sekitar rumah yang biasa mengisi waktu Asih. Setiap kali Narto pergi bekerja, rumah itu terasa semakin hampa. Hari-hari yang biasanya diwarnai dengan emosi karena persaingan tak sehat dengan Mira, kini menjadi hari-hari yang sunyi tanpa tantangan atau drama. Kehampaan itu membuat Asih semakin sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Di sela-sela rasa bosan dan kesendirian, ia mulai menjelajahi media sosial untuk mencari hiburan. Salah satu aplikasi yang menarik perhatiannya adalah TikTok. Dengan video-video singkat yang penuh tren, tarian, dan tips kecantikan, Asih merasa seperti menemukan dunia baru yang seru dan penuh warna. Dia melihat banyak orang biasa yang tiba-tiba terkenal karena video sederhana mereka. Kenapa aku nggak coba bikin video sendiri? Pikir Asih, matanya berbinar penuh semangat. Siapa tahu ini bisa jadi cara aku mengisi waktu, dan mungkin bisa bikin aku terkenal juga. Asih pun memutuskan untuk membuat akun TikTok. Di hari pertama ia merekam video singkat tentang aktivitas harian di rumah barunya, mulai dari memasak hingga sekedar duduk-duduk di ruang tamu yang mewah. Awalnya, videonya sepi penonton, hanya beberapa orang yang menonton, dan memberikan 1 atau 2 like. Asih masih merasa kecewa. Ternyata nggak segampang yang aku kira, gumamnya sambil melihat jumlah views yang tidak seberapa. Namun ia tidak menyerah. Semakin banyak ia membuat video, semakin ia merasa nyaman berada di depan kamera. Lambat laun komentar-komentar mulai berdatangan. Beberapa orang memuji penampilan Asih, ada juga yang memperhatikan rumah mewahnya, dan bertanya-tanya bagaimana caranya bisa memiliki semua itu. Setiap kali ada komentar positif, perasaan Asih langsung melambung. Ia merasa ada yang memperhatikan, ada yang peduli pada apa yang dia tampilkan. Popularitas Asih di TikTok mulai tumbuh. Meski perlahan dengan konten-konten yang ia unggah setiap hari, namun titik balik yang lebih besar datang ketika salah satu pengikutnya memperhatikan sesuatu yang spesial dalam video. Seorang follower berkomentar tentang gelang dan kalung yang sering Asih kenakan dalam videonya. Gelang sama kalungnya cantik banget, pengen lihat koleksi perhiasan ke Asih dong, pasti mewah-mewah, tulis salah satu followernya. Komentar itu membuat Asih tersenyum lebar, sebuah pujian atas kemewahan yang ia miliki. Sesuatu yang selama ini membuatnya merasa berharga. Rasa bangga yang muncul seketika mendorongnya untuk membalas keinginan pengikutnya.
Tidak butuh waktu lama bagi Asih untuk mengambil kamera ponselnya dan memulai review perhiasan pribadinya. Dia mulai dari gelang emas berhias foto permata, menjelaskan dengan detail di mana dia membelinya dan berapa harganya. Lalu dia beralih ke cincin berlian, anting-anting emas putih, hingga kalung yang katanya dibuat secara khusus di toko perhiasan ternama. Dengan latar belakang rumah mewahnya, Asih dengan bangga memamerkan semua barang-barang berharga yang ia punya. Sambutan dari para pengikutnya sungguh luar biasa. Komentar demi komentar membanjiri unggahannya, memuji kekayaan Asih dan perhiasan mewahnya. Banyak dari mereka yang menganggap Asih sebagai simbol kemewahan dan kesuksesan. Asih yang awalnya hanya ingin mengisi waktu, kini benar-benar terpikat oleh perhatian ini. Setiap like dan komentar membuatnya semakin haus akan pengakuan dari dunia maya. Aku tahu hidupku sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, gumam Asih sambil memeriksa ponselnya, melihat jumlah tayangan yang terus meningkat. Tapi ada kepuasan lain ketika orang-orang tahu betapa suksesnya aku. Ini menjadi awal dari penggeseran konten Asih. Kini ia tidak lagi sekedar berbagi cerita tentang keseharian, tapi lebih sering memamerkan kemewahan yang dia punya. Asih merasa bahwa inilah cara untuk memperlihatkan status sosial yang baru. Setiap video yang diunggah, setiap perhiasan yang diperlihatkan, menjadi bukti bahwa ia kini bukan lagi seorang ibu rumah tangga biasa. Seiring berjalannya waktu, Asih semakin terobsesi dengan perhatian yang ia dapatkan dari para pengikutnya. Popularitas di TikTok menjadi candu. Asih mulai menyadari bahwa semakin banyak dia memamerkan kekayaannya, semakin banyak pula pengikut yang tertarik padanya. Hal ini membuatnya ingin memberikan lebih banyak lagi konten yang bisa menunjukkan status sosialnya yang kini ia anggap tinggi. Asih pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih mencolok, room tour di rumah mewahnya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia, terutama para pengikutnya, betapa indah dan luas rumah barunya. Dari halaman depan yang dihiasi dengan tanaman-tanaman luas, pintu masuk dengan ukiran kayu yang mahal, hingga ruang tamu dengan perabotan mewah. Semua ini ia rencanakan akan menjadi bagian dari video room tour yang sempurna. Hari ini, aku akan tunjukkan rumah baruku, pikir Asih dengan senyum lebar sambil memegang ponselnya. Mereka harus tahu kalau aku sudah hidup seperti ini. Dengan antusias, Asih mulai merekam setiap sudut rumahnya. Dia memulai dari halaman rumah dengan teras yang luas dan taman yang terawat baik. Kemudian, ia berjalan masuk ke ruang tamu, memperlihatkan sofa kulit mahal, lampu gantung kristal, dan karpet impor. Asih dengan bangga menjelaskan setiap detail barang yang ada di rumahnya. Dari mana ia membelinya dan betapa berharga semua itu. Konten room tour ini dengan cepat menarik perhatian. Komentar dari para pengikut membanjiri video tersebut, memberikan pujian atas kemewahan dan keindahan rumah Asih. Beberapa bahkan bertanya di mana Asih mendapatkan barang-barang tersebut, seolah menjadikannya panutan dalam gaya hidup mewah. Rasa bangga semakin memenuhi hati Asih. Kini ia merasa sudah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar menjadi ibu rumah tangga di lingkungan lama. Dia merasa dirinya telah diakui sebagai sosok yang terpandang dan kaya di mata orang banyak, meskipun sebagian besar hanya mengenalnya lewat layar ponsel. Setiap hari, Asih mengecek notifikasinya dengan harapan jumlah pengikutnya terus bertambah, dan ia semakin dikenal sebagai orang kaya di media sosial. Setelah kesuksesan yang diraih Asih di TikTok, suatu hari dia menerima pesan dari seorang pengikut yang bernama Maya. Dalam pesannya, Maya mengungkapkan kekagumannya pada gaya hidup mewah Asih yang sering ia pamerkan di media sosial. Maya, yang juga memiliki ketertarikan pada dunia sosialita, merasa bahwa Asih adalah sosok yang bisa ia jadikan panutan. Assalamualaikum Kak Asih, aku Maya, follower setia kakak di TikTok. Aku sangat suka sama gaya hidup kakak, perhiasan, rumah, semuanya. Aku pengen banget bisa ketemu dan ngobrol langsung sama kakak. Mungkin kita bisa jadi teman. Begitu bunyi pesan Maya yang masuk ke ponsel Asih. Mendapat pujian seperti itu membuat Asih merasa sangat tersanjung. Baginya, Maya bukan hanya sekedar pengikut biasa. Maya terlihat sebagai seorang wanita yang memahami dunia yang kini sedang Asih bangun. Dunia yang dipenuhi kemewahan, status sosial, dan pengakuan. Tak lama setelah pesan itu, mereka berdua sepakat untuk bertemu di sebuah kafe mewah di kota. Saat pertama kali bertemu, Asih dan Maya langsung merasa akrab. Maya adalah wanita muda yang penuh percaya diri, dengan penampilan yang juga menunjukkan bahwa ia hidup di kalangan atas. Mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari kehidupan sosialita, tren fashion terbaru, hingga topik seputar perhiasan dan kemewahan. Kayaknya kita punya banyak kesamaan ya kak, aku suka banget gaya hidup kayak gini, dan aku seneng banget akhirnya bisa ketemu sama kakak, kata Maya sambil menyeruput minuman kopinya. Iya, aku juga senang bisa ketemu kamu,
Kadang-kadang aku merasa sedikit kesepian karena nggak banyak orang yang benar-benar paham tentang gaya hidup seperti ini, jawab Asih sambil tersenyum puas. Sejak saat itu, hubungan Asih dan Maya makin dekat. Mereka sering jalan bersama, mengunjungi butik-butik mewah, makan di restoran bintang 5, dan menghadiri acara-acara eksklusif. Bagi Asih, Maya adalah teman yang memberikan validasi lebih atas gaya hidup mewah yang ia perjuangkan selama ini. Dunia yang dulu hanya ada dalam mimpi Asih kini terasa semakin nyata dengan kehadiran Maya sebagai sahabat. Suatu hari, Asih dan Maya memutuskan untuk pergi ke sebuah mall mewah di pusat kota. Mereka berdua sedang asik berbelanja di toko-toko fashion ternama, mengomentari koleksi tas dan sepatu desainer yang dipajang di etalase. Hari itu sempurna bagi Asih. Dia dikelilingi oleh kemewahan dan bersama sahabat barunya yang selalu memuji penampilannya. Namun ketika mereka sedang berjalan menuju sebuah butik, Asih tiba-tiba melihat sosok yang tak asing baginya. Mira, musuh lamanya. Ia sedang berjalan sendirian di mall tersebut. Melihat Mira yang dulu sering membuatnya merasa tertekan, Asih merasakan dorongan untuk memperlihatkan betapa jauh ia telah melangkah sejak terakhir kali mereka bertemu. Rasa sakit hati lama seolah membakar lagi, dan kesempatan untuk membalas dendam ada di depan mata. "Oh, lihat siapa yang kita temui di sini," kata Asih sambil melangkah mendekati Mira dengan senyum penuh ejekan. "Mira, kamu masih tinggal di perumahan kecil itu ya? Aku pikir kamu sudah pindah ke tempat yang lebih layak. Kasihan sekali." Mira terkejut melihat Asih, namun lebih terkejut lagi dengan cara Asih berbicara padanya. Asih yang dulu yang selalu merasa tersaingi dan tertekan, kini berubah menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Mira menahan diri untuk tidak membalas ejekan itu, tapi jelas terlihat dari raut wajahnya bahwa ia merasa terhina. "Aku nggak menyangka kita akan bertemu di sini," balas Mira dengan suara pelan namun tegas, berusaha mempertahankan harga dirinya. "Aku memang masih tinggal di sana, tapi aku baik-baik saja." Asih tertawa kecil sambil melirik Maya, seolah memperlihatkan superioritasnya. "Oh, tentu saja. Aku harap kamu nyaman-nyaman saja di sana. Tapi ya, tahu sendiri kan, kalau aku sudah tinggal di perumahan mewah. Rumahku lebih besar, lebih indah, dan tentunya jauh dari tempat yang kamu tinggali." Mira hanya bisa menghela napas panjang. Merasa tak ada gunanya berdebat dengan Asih yang kini jelas-jelas hanya ingin mempermalukannya. "Ya, senang kalau kamu bahagia, Asih," jawab Mira sambil menghindari tatapan Asih. "Aku punya urusan lain, jadi aku harus pergi sekarang ya." Mira dengan cepat berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Asih dan Maya. Meski Mira berusaha menahan rasa malunya, Asih tahu kalau ejekan itu berhasil menorehkan luka di hati Mira. Dengan perasaan puas, Asih memandang Mira yang semakin menjauh, merasa bahwa dirinya akhirnya telah membalas semua rasa cemburu dan sakit hati yang pernah ia rasakan dulu. Seiring berjalannya waktu, persahabatan antara Asih dan Maya semakin erat. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk berbelanja di butik-butik mewah atau sekedar menikmati makan malam di restoran eksklusif. Kehidupan Asih semakin dipenuhi oleh hal-hal yang ia impikan, kemewahan, status sosial, dan pengakuan. Namun, Maya tahu bahwa ada satu hal lagi yang bisa membuat Asih semakin terpikat dengan dunia sosialita, yaitu arisan berlian eksklusif yang hanya diikuti oleh para wanita kalangan atas. Suatu sore, saat mereka sedang menikmati teh di sebuah kafe mewah, Maya mengangkat topik yang sudah ia rencanakan sejak lama. "Asih, aku punya ide yang mungkin kamu bakal suka," ucap Maya sambil menatap sahabatnya dengan penuh antusias. "Kamu tahu kan, di lingkungan sosialita kita ada yang namanya arisan berlian. Ini bukan arisan biasa. Setiap kali kamu menang, kamu nggak cuma dapat uang, tapi juga berlian asli. Dan percayalah, jumlahnya bisa bikin kita tambah kaya." Asih langsung tertarik dengan ide itu. Baginya, arisan berlian terdengar seperti kesempatan besar untuk menambah kekayaan sekaligus menaikkan status sosialnya di mata orang lain. Maya melanjutkan, "Aku sudah ikut arisan ini beberapa kali dan selalu untung. Kalau kamu ikut, aku jamin hidupmu akan semakin glamor. Uang, perhiasan, semua ada. Lagi pula, kita akan terus bergaul sama orang-orang yang sama-sama kaya dan berkelas." Terpesona oleh janji-janji Maya, Asih membayangkan dirinya semakin kaya dengan berlian di tangan, menjadi pusat perhatian lebih banyak orang di media sosial, dan semakin dipandang sebagai wanita berkelas. Ia membayangkan pose-pose mewah dengan berlian berkilauan yang bisa ia pamerkan di TikTok, membuat pengikutnya semakin terpukau. "Ini kesempatan yang gak bisa aku lewatin," pikir Asih. Tanpa ragu, dia setuju untuk bergabung dalam arisan tersebut. "Baiklah Maya,
Aku ikut, jawabnya dengan senyum penuh harap. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya jadi lebih dari sekedar ibu rumah tangga biasa. Maya tersenyum puas, dia tahu bahwa Asih telah sepenuhnya terperangkap dalam kehidupan sosialita yang glamor. Dan arisan berlian ini hanya akan membuat Asih semakin terikat dengan dunia tersebut. Waktu terus berjalan, Asih semakin terlibat dalam arisan berlian yang diadakan secara rutin. Setiap pertemuan arisan, ia bertemu dengan wanita-wanita sosialita lainnya, yang semuanya tampil glamor dengan perhiasan mahal dan pakaian bermerek. Kehidupan Asih kini dipenuhi dengan acara-acara mewah dan pertemuan eksklusif. Arisan berlian menjadi puncak dari gaya hidup yang ia impikan. Setelah beberapa bulan ikut serta dalam arisan itu, tibalah waktunya bagi Asih untuk mendapatkan giliran memenangkan jackpot besar. Saat namanya disebut sebagai pemenang, Asih merasa dadanya berdegup kencang. Dia tak pernah membayangkan dirinya bisa seberuntung ini. Di hadapannya setumpuk uang tunai dan berlian asli diberikan. Asih merasa seperti berada di puncak dunia. Ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu, pikir Asih sambil tersenyum lebar. Ia memandang deretan berlian yang berkilauan di hadapannya. Merasakan kebanggaan luar biasa, Asih merasa bahwa ini adalah pembuktian atas semua usahanya untuk meraih status sosial yang tinggi. Kekayaan kini benar-benar berada di genggamannya. Setelah menerima hadiah arisan, Asih tak menunggu lama untuk memamerkannya di media sosial. Ia mengambil foto-foto dengan berlian di tangannya, mengenakan pakaian mewah dan berpose bersama teman-teman arisannya yang sama-sama tersenyum puas. Unggahan tersebut segera membanjiri akun TikToknya, mendapat ribuan like dan komentar dari para pengikut yang kagum dengan keberuntungannya. Wah, keren banget Kak Asih. Kapan ya bisa kayak kakak? Ini baru kehidupan yang aku impikan. Sukses terus ya Kak, puji para pengikutnya. Pujian demi pujian semakin membuat Asih merasa di atas angin. Kini ia benar-benar merasa bahwa dirinya telah mencapai impiannya. Tak hanya memiliki rumah mewah, tapi juga kekayaan yang bisa ia banggakan di hadapan banyak orang. Setiap kali Asih membuka ponselnya dan melihat jumlah pengikut serta komentar yang terus meningkat, hatinya dipenuhi rasa puas. Namun, di balik kebahagiaannya itu, Asih tak menyadari bahwa semakin banyak ia memamerkan kemewahannya di media sosial, semakin besar pula resiko yang ia hadapi. Kehidupannya yang penuh dengan perhiasan dan uang kini jadi sorotan, tidak hanya oleh pengagumnya, tapi juga oleh mereka yang punya niat buruk. Namun di momen kemenangan ini, Asih hanya fokus pada satu hal, menikmati hasil dari arisan berlian yang telah membuatnya merasa di puncak dunia. Kebahagiaan Asih selama ini terasa sangat mengesankan, terutama setelah kemenangannya di arisan berlian. Ia merasa hidupnya bagaikan dongeng yang menjadi kenyataan, penuh dengan kemewahan dan perhatian. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam ketika kegelapan menyelimuti rumahnya, Asih terlelap dengan mimpi indah. Tiba-tiba pukul 2 dini hari, suasana tenang itu terganggu. Sekelompok perampok yang telah mengawasi rumahnya selama beberapa waktu, memutuskan untuk masuk. Dengan lihai, mereka berhasil membuka pintu belakang dan masuk ke dalam rumah yang kini menjadi simbol status sosial Asih. Berbekal informasi dari video-video yang Asih unggah di media sosial, mereka tahu persis di mana perhiasan-perhiasan mahal dan barang-barang berharga disimpan. Dalam sekejap rumah Asih menjadi ajang pembantaian. Barang-barang berharga dibongkar, perhiasan-perhiasan yang menjadi kebanggaan Asih digasak dengan cepat. Asih terbangun oleh suara gemerisik yang mencurigakan. Instinknya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia membuka mata, terlihat bayangan-bayangan gelap bergerak cepat di dalam rumahnya. Ketakutan menyelimuti dirinya dan tanpa berpikir panjang, ia berteriak sekuat tenaga. "Siapa itu? Tolong! Tolong!" teriaknya. Suaranya begitu penuh dengan kepanikan. Teriakan Asih menarik perhatian para perampok yang tengah beraksi. Mereka terkejut dan mulai bergegas untuk menyelesaikan aksi mereka, berusaha untuk keluar dari rumah sebelum identitas mereka terbongkar. Namun, mereka bersiap untuk melarikan diri. Asih sudah terbangun sepenuhnya dan berusaha mencari bantuan. Suami Asih, Narto, yang mendengar teriakan histeris istrinya terbangun dengan panik. Ia segera menyadari bahwa ada yang salah dan tanpa pikir panjang, ia melompat dari tempat tidur, berusaha melindungi keluarganya. Dengan keberanian yang tersisa, Narto berlari menuju sumber suara, bertekad untuk menangkap para perampok dan melindungi istrinya. Namun saat ia memasuki ruang tamu, semuanya sudah terlambat. Para perampok yang panik berusaha untuk kabur. Dalam ketergesaan, salah satu dari mereka mengeluarkan senjata tajam dan menyerang Narto. Ketika pisau itu melukai tubuh Narto, dia merasa seolah waktu berhenti. Rasa sakit yang mendalam mengalir di seluruh tubuhnya, dan ia tersungkur ke lantai.
Asi melihat suaminya terluka parah dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia berlari ke arah Narto, menangis histeris sambil memohon agar suaminya bertahan. Narto bangun Narto, tolong jangan pergi, aku butuh kamu, jeritnya. Suara Asi penuh dengan kepanikan dan rasa tidak berdaya. Namun jeritan Asi hanya terhempas oleh keheningan malam. Tak satupun tetangga yang mendengar suara teriakan mereka. Dalam suasana panik dan ketidakpastian, Narto terkulai di lantai, berusaha menahan nyawa yang perlahan-lahan pergi. Dalam hati Asi, dia merasakan dunia seakan runtuh. Ketika pagi tiba, sinar matahari yang mulai menyinari rumah mereka hanya menampakkan kegelapan yang lebih dalam. Narto tidak berhasil selamat. Asi masih terdiam di samping suaminya yang terbaring tak berdaya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa hancur, terpuruk dalam kesedihan yang tak terperi. Semuanya hilang dalam sekejap, dan ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kehidupan yang ia banggakan dan perjuangkan telah berubah selamanya. Keberuntungan yang pernah dia miliki kini terasa seperti fata morgana. Asi tak bisa lagi melihat masa depan yang cerah. Dengan segenap hati, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan tragedi ini menjadi akhir dari segala harapannya. Tapi, perjuangan baru dimulai di tengah kesedihan yang melanda. Beberapa bulan setelah tragedi yang merenggut nyawa Narto, kehidupan Asi benar-benar terpuruk. Segala hal yang dulu ia banggakan, baik kemewahan maupun status sosialnya, kini hanya menjadi kenangan pahit. Setelah kehilangan suaminya, beban yang ia pikul terlalu berat untuk dihadapi sendiri. Harta bendanya telah dirampas, dan yang tersisa hanyalah kehampaan yang melingkupi kehidupannya. Asi tidak lagi menjadi wanita yang dulu selalu berusaha tampil sempurna di depan kamera, penuh percaya diri memamerkan kekayaannya. Kini wajahnya sering terlihat kusut, rambutnya kusut, matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Setiap hari dia berjalan linglung di sekitar rumahnya yang dulu megah, mengenakan pakaian yang sudah usang. Tapi ada satu hal yang berbeda, Asi kini selalu mengenakan banyak karet gelang dan tali rafia di tubuhnya. Ia memperlakukan barang-barang sederhana itu seperti perhiasan mewah, menggantungnya di tangan dan lehernya, sambil berbisik-bisik seolah berbicara pada dirinya sendiri. Asi yang kaya, lihat perhiasan ini. Lebih berkilau daripada berlian, katanya lirih pada bayangannya sendiri. Memperlakukan karet gelang seolah-olah itu kalung emas yang ia banggakan di masa lalu. Tetangga-tetangganya yang masih tersisa di perumahan itu hanya bisa menghela nafas setiap kali melihatnya. Mereka tahu bahwa pikiran Asi tidak lagi waras. Tragedi kehilangan suami dan hartanya begitu menghancurkan mentalnya, sampai ia tidak mampu lagi membedakan realitas dan ilusi yang ia ciptakan sendiri. Dunia sosialita dan kemewahan yang dulu dia kejar, kini hanya meninggalkan kepedihan mendalam dan kekosongan. Hari-hari berlalu dengan Asi terus-menerus mengelilingi rumahnya, memegang erat tali rafia yang ia anggap sebagai simbol kekayaannya. Senyum pahit sesekali tersungging di wajahnya yang penuh luka batin. Tapi di balik senyum itu, ada kesedihan yang tak terungkapkan. Namun, dari kejauhan, di balik bayangan sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan, Maya, sahabat yang dulu, Asi percaya menatapnya dari balik kacamata hitamnya. Di balik lensa gelap itu, Maya memperhatikan Asi yang berjalan tanpa arah, memegang karet gelang dengan penuh percaya diri palsu. Sebuah senyum dingin perlahan muncul di bibir Maya. Bagi Maya, melihat Asi jatuh ke dalam jurang kegilaan adalah kemenangan tersendiri. Sebuah balasan atas kesombongan Asi yang dulu sering merendahkan orang lain. Kini, di mata Maya, Asi bukan lagi seorang ratu sosialita, melainkan hanya seorang wanita malang yang hidup dalam delusi tentang kemewahan yang sudah lama hilang. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.